Bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz atau Kiai yang dimintain tolong oleh orang-orang karena orang-orang percaya Ustaz atau Kiai tersebut bisa membantu atau mengobati orang yang sakit karena santet atau sihir. Kemudian disuruh baca amalan surah yang ada dalam Al-Quran. Ini insya Allah akan ada salah satu tema kita mengenal Allah. Itu judulnya, saudaraku kenalilah musuhmu, syaitan maksudnya. Dan lawanlah ia dengan cara dari Tuhanmu. Nanti akan ada bahasan tentang masalah sihir, membongkar praktek sihir dan perdukunan, seperti apa ciri-ciri mereka. Karena di Indonesia ini kita nganggap itu biasa, gitu kan. Bahkan banyak, mohon maaf saya bahasakan di Indonesia ini kiai dan ustadz itu dukun, gelarnya kiai dan ustadz. Tapi sayangnya mereka menunggangi itu, dasarnya bukan. Mereka masih interaksi sama jin, mereka masih menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan ada bahasan kita insya Allah ke depannya. Pertemuan akan datang itu tentang masalah sihir. Saya akan bawain buku panduannya. Dan nanti saya akan ajarkan praktek ruqyahnya. Jadi bagaimana mengobati diri dari sihir dan santet-santet ini semua. Lalu ada seorang kiai atau ustaz menuntun atau mengobatin orang yang kena santet dengan cara syar'i. Cuma satu caranya, ruqyah syar'iyah namanya. Ruqyah ini membacakan bacaan syariah dengan syariat, sesuai dengan syariat maksudnya ikuti ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau orang baca sembarangan juga namanya ruqyah, tapi tidak syar'i, makanya dikatakan ruqyah syariah. Ruqyah bacaan yang ikuti dengan sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuntunannya ruqyah, dibacain ayat ruqyah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beberapa surah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, lalu ditiupkan ke badan orang yang sedang kena sihir, maka itu syar'i, nggak ada masalah, kan gitu. Menggunakan tuntunan Nabi SAW, daun bidara yang dihancurin, ya, daun bidara ini kalau Indonesia bilang apel India, pohon apel India, diambil daunnya itu dulu lembar, kemudian dihancurin. Ya, kalau kita sekarang bisa di blender, dicemplungin di air, diruqyah, airnya boleh diminum, boleh dipakai mandi. Gitu kan? Ini juga bisa menggunakan minyak zaitun, minyak habas sauda yang diruqyah, itu juga bisa. Tapi semua itu akan berhasil kalau orang tadi melakukan dua hal yang kena sihir ya. Yang pertama, dia harus memusnahkan semua buhul. Apa itu buhul? Apapun yang dikasih, jimat, keris kah, tulisan kah, apa saja, minyak wangi kah, disuruh taruh di rumah, suruh taruh di taman, suruh ini dan seterusnya, atau pelaris usaha, semua ini harus dimusnahkan. Nanti kalau kita mau praktekin ruqyah nanti Bapak Ibu saya minta store semua ke saya jimat-jimatnya. Baru saya ruqyah. Nah kalau enggak berbahaya. Ruqyahnya itu harus tidak berefek. Semua yang pernah di rumah dikumpulin. Apa yang ada di ini Ustaz, liatin saya. Saya bilang oh ini jimat atau bukan. Ini enggak boleh. Kemudian dia juga bertaubat kepada Allah. Menyatakan dia taubat kepada Allah. Kemudian dia memutus semua hubungan sama penyihir-penyihir ini. Baru kemudian masuk retorika ruqyah. Seringnya bertengkar suami istri, nakalnya anak yang berlebihan, usaha yang selalu gagal, walaupun modalnya sudah halal. Ini semua kasus adalah atau kenanya sihir mahabbah. Orang yang anak gadis enggak nikah-nikah, susah untuk menikah, gitu kan? Ini semua kasus karena adanya indikasi sihir dan ini butuh diruqyah. Kalau caranya sesuai dengan syar'i, dia membacakan ayat-ayat saja sesuai tuntunan Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sihir juga, banyak orang begitu, kiai atau ustadz tapi pakai mantra-mantra juga. Dia juga pakai jin. Dengan alasan dia menggunakan jin muslim. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh berteman, menikah, ngobrol sama jin. Haram. Apapun alasannya, ini untuk khadam saya lah dan seterusnya, tidak perlu, kita nggak butuh khadam. Khadam itu ada dari manusia. Orang yang mau kerja kita panggil, itu boleh kita bayar gaji. Jin nggak boleh, karena jin yang sudah kerjasama sama manusia itu golongan fasik dan kafir. Pasti mereka punya konsekuensi, mereka punya permintaan-permintaan kesyirikan. Ini berbahaya sekali. Nanti yang kita rincikan insya Allah.